Musibah yang menimpa Pondok Pesantren Al-Khazi ini, tentu kita juga turut bersedih dan berbelasungkawa, dan juga tidak patut bagi kita untuk menghujat, mencaci maki pihak pondok pesantren dan lain sebagainya, karena saya yakin santri baik yang selamat maupun yang syahid, tentu mereka akan tidak ridho jika pesantrennya dijelek-jelekkan. Jadi saya ingin menampilkan sisi-sisi yang menarik untuk kita jadikan penguat iman kita. Baik, langsung saja, yuk kita simak. Yang pertama dari ini berita ini ditampilkan sebuah foto pakaian terakhir Lora Ali Rahbini. Bagaimana di sini komennya menjelaskan bahwa pakaian ini kelak akan menjadi saksi untuk beliau yang syahid dalam keadaan sujud. Nah, ini beliau ini sedang sholat berjamaah asar, meninggal dalam keadaan sholat berjamaah asar, dalam keadaan sujud, dan kabarnya lagi berpuasa. Dan kabarnya subhanallah, ini sangat luar biasa. Kita yang hidup belum tentu bisa meninggal dengan begitu baiknya ya. Untuk selanjutnya ini ada postingan dari Psikologi Islam, ini panjang ya. Ini silahkan dilihat sendiri ya di Facebooknya. Yang jelas intinya di sini ada santri yang bernama Al-Fatih ini, dia tertimbun reruntuhan bangunan dan seng, tapi dia tidak tersadarkan, tertidur selama 3 hari. Nah, selama 3 hari itu dia itu seolah-olah dikasih minum dengan air selang itu. Jadi dan subhanallah, ini satu keajaiban ya, kuasa Allah, bagaimana Allah menjadikan anak kecil yang biasa, anak kecil ini bisa selamat 3 hari 3 malam tidak tidak makan, tidak minum, badannya kena reruntuhan, kepalanya tertimbun seng, ini masih selamat. Ini merupakan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini memang betul-betul peristiwa yang sangat luar biasa ya. Nah, ini fotonya, ini sengnya yang menindihnya. Nah, ini di 3 hari 3 malam tidur, luar biasa. Ini dari Hamidah, dikatakan di sini, di tengah kepanikan Nanang melihat temannya yang bernama Mamat mengalami kejang akibat tertimpa bangunan. Ia berusaha memberikan pertolongan meski kondisi dirinya sendiri terjepit reruntuhan. Masya Allah, dalam kondisi yang sama-sama terjepit ini, melihat temannya yang kejang-kejang, beliau masih menyempatkan untuk menolong. Mas, fotonya Masya Allah. Ini ada yang namanya siapa ini, Masya Allah, cerita tentang adik Rosi yang terpaksa diamputasi tangannya oleh dokter spesialis yang didatangkan ke tempat dievakuasi karena tangannya tidak bisa dievakuasi karena tertindih beton yang sulit untuk dievakuasi. Namun apa yang dibilang sungguh sangat menyayat hati, subhanallah. Ini dalam kondisi terjepit beton yang diamputasi, bukannya mengeluh apa dan sebagainya, malah beliau berkata seperti ini, Mas Rosi ini ya, nggak apa-apa, saya ridho, yang penting saya masih bisa melihat Umi. Ini sangat luar biasa imannya ya. Ini bagaimana kiainya mendidik ini ya, sangat luar biasa. Ada lagi yang sampai meninggal dunia ya, ini namanya di sini Firman Nur, santri meninggal dunia karena membantu teman-temannya keluar dari runtuhan pondok. Dia rela membantu temannya sampai ini Firman Nur, santri yang menolong teman-temannya keluar dari runtuhan pondok, tapi membuatnya terperangkap dan meninggal dunia. Sementara 6 orang temannya selamat. Masya Allah, surga tempatmu deh, amin ya rabbal alamin. Ini juga ada postingan dari ini berita ya, ini di Facebook juga 4 Oktober. Ini
Yusuf namanya, Mas Yusuf. Ini juga santri Al-Khazini yang selamat nggih, Masya Allah. Bercahaya nggih wajahnya. Ini sosok Yusuf, santri yang keluar dari reruntuhan beton, masih megang kopiah yang sudah penuh debu, dan masih sempat bilang, suwun nggih Pak, terima kasih ya Pak kepada tim SAR. Ini salut semua santri-santri Al-Khazini berakhlak mulia. Ini sekali lagi betapa luar biasanya ya pendidikan pesantren itu. Dalam kondisi seperti itu masih sempat-sempatnya mengucapkan terima kasih Pak. Nah ini yang berita-berita seperti ini yang perlu di-up agar dunia luar tahu, tidak mudah, tidak menghujat pesantren, mencaci pesantren, mengucilkan pesantren, biar mereka tahu bahwa pendidikan pesantren itu sangat luar biasa. Ini adalah contoh gemblengan daripada pendidikan di pesantren. Ini luar biasa ya. Kita lanjut lagi ke postingan yang selanjutnya. Ini dari Fatma Sari 5 Oktober. Nah ini gambaran santri Masya Allah yang selamat di kondisi dirawat masih sholat. Ini luar biasa ini. Bahkan di kondisi ini ya, bahkan di kondisi masih lemah dan tak berdaya pun para santri tetap mendirikan sholat. Didikan pondoknya berhasil menjadikan mereka soleh, iman mereka kuat. Anak kecil itu tertimpa runtuhan, gak ada yang teriak-teriak atau nangis kenceng, tetapi tenang. Bahkan ditanya tim SAR, jawabannya tetap tenang banget. Padahal kondisi mereka tertindih reruntuhan sudah berhari-hari. Coba bayangkan kita nggak bisa gerak sejam aja sudah pasti gelisah. Salut buat pendidikan di Pondok Pesantren Al-Khazini. Kiai dan Ustadz boleh gagal. Nah ini yang jadi catatan ya. Kiai dan Ustadz boleh gagal membangun masjid kokoh, namun tak gagal mendidik santrinya menjadi sebaik-baiknya hamba. Luar biasa. Ini jadi sangat disayangkan sekali kalau ada orang-orang entah bagaimana, apa demi viral dan lain sebagainya, menghujat dan mencaci Pondok Pesantren Al-Khazini, pengurus-pengurusnya, bahkan ada yang menghujat tim SAR. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka semua. Yuk kita up berita-berita yang seperti ini, yang bisa membangun kekuatan iman kita, bukan malah menjelek-jelekkan pesantren yang jelas-jelas menjadi benteng utama daripada keberlangsungan, diantaranya keberlangsungan negara Republik Indonesia. Bayangkan kalau anak-anak ini nanti biar besar kemudian dia menjadi pemimpin, baik menjadi kepala desa, Pak Camat, Bupati, Gubernur, sampai kepada Presiden, Menteri-Menteri. Kalau mereka akhlaknya seperti ini, insya Allah Indonesia akan bebas dari korupsi. Ini luar biasa ya. Kemudian postingan selanjutnya ini ada anak, ya Allah, masih umur berapa ini? Masih remaja ini. Di sini postingannya begini, sebenarnya dari kita lah yang seharusnya dikasihani. Para santri ini tetap sholat meski berat dan kepayahan. Kita longgar malah kerap abe dan menyepelekannya. Betul sekali. Sekali lagi sukses untuk pendidikan pesantren Al-Khazini. Kemudian yang selanjutnya ini dari real Facebook ya. Ini Haikal sang maestro Ponpes Al-Khazini semalam nangisin almarhum sebelah Haikal. Ya Allah, almarhum meninggal dalam sujudnya dengan keadaan tubuh menyelamatkan teman-temannya. Kalau aku mulai katanya ya, dia ngomong seperti ini. Jadi dia ini ada temannya Haikal itu dia itu menyelamatkan teman-temannya ya dalam keadaan sujud. Nah ini kemudian dia pesen sebelum meninggal dunia ini, Kal, aku mulai sik yo, saya pulang dulu ya Kal. Allah wis nyiapno omah apik gawe aku
ambek arek liyane. Allah sudah menyiapkan rumah bagus untukku dan teman lainnya. Selamat teko kene, ojo tinggal sholatmu yo Kal. Selamat sampai di sini. Jangan tinggal sholatmu yo Kal. Pesan dalam hati seorang santri yang akhir hayatnya ini meninggal dunia dalam keadaan sujud, ya intinya ini luar biasa ya. Di balik musibah ambruknya musola pembahas Al-Khazini, kini ada salah satu santri yang meninggal dalam sujudnya dan memberi pesan terakhir kepada teman di sampingnya. Subhanallah, pesan tadi, Kal meninggal nih sholat. Nah ini loh, sangat luar biasa ya. Sekali lagi sangat disayangkan sekali saat ini pesantren dipandang sebelah mata dan sering dihujat-hujat dan lain sebagainya. Kalau kita melihat, kalau memang pondok pesantren itu betul-betul ya seperti pondok Al-Khazini, memang betul-betul pondok yang tua, bahkan berdirinya sejak sebelum kemerdekaan, kalau nggak salah 1920. Pondok pesantren ini sudah mencetak beratus ribu, puluhan ribu, bahkan mungkin generasi-generasi yang seperti ini. Dan baru ini terjadi musibah yang sangat dahsyat ini, tentu kita tidak bisa lantas menghujat pondok pesantren, sangat salah sekali. Jadi ini sebagai renungan untuk kita semua, saudara-saudaraku, sahabat Jadwal Baca yang budiman. Baik, kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Nah ini ada sholawat termahal bulan ini, suara Haikal yang bertahan di bawah runtuhan selama 3 hari. Haikal ini diceritakan di sini, ya Allah, dia sekarang ini masih sedang dirawat ya, masih kritis. Semoga beliau diberi kesembuhan lahir batinnya. Allah berikan yang terbaik untuk Haikal ya Allah. Nah ini sholawat terbaik, ya, kita dengarkan sholawatnya. Luar biasa, dalam kondisi runtuh, bukannya ngeluh, merintih dan sebagainya, malah baca apa pujian. Ini kita dengarkan sama-sama. Astaghfirullahaladzim li kulli dhanbil azim la yaghfiru dhunuba illa Inna Rabbul Alamin. Semoga Haikal diberi kesembuhan totalitas ya, sehat walafiat kembali. Luar biasa, 3 hari tertindih tapi yang dibaca pujian ini. Kayak ingat ceritanya Nabi Yunus di dalam perut ikan itu. Ya Allah, Nabi Yunus doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah ini Haikal doanya istighfar, subhanallah. Kita lanjutkan ke postingan Haikal lagi nih ya, Haikal yang tadi baca sholawat. Video percakapan bersama tim SAR viral saat ia berada di bawah puing-puing reruntuhan karena berlangsung dramatis dan membuat pilu siapapun yang mendengarnya. Namun yang tak kalah menggetarkan jiwa saat ia menceritakan bagaimana ia melaluinya 3 hari lamanya di balik puing-puing bangunan yang roboh. Pada waktu Isya dia menepuk-tepuk temannya, ayo sholat. Sahabatnya menyahut, siapa yang mengimami? Lalu tiba-tiba terdengar suara imam, dan Haikal sendiri tidak mengetahui siapa sebenarnya jadi imam saat itu. Hingga pada subuh ia kembali mengajak sahabatnya untuk sholat, namun tak ada sahutan dan bagian mana seorang Haikal dan bagaimana seorang Haikal yang merasa haus yang teramat sangat, dan dia melihat ada 2 buah botol air minum di dekatnya, namun dia tak berani meminumnya dan berkata dalam hati, itu bukan milikku, aku tak boleh meminumnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Anak umur 13 tahun sudah punya pikiran dalam kondisi darurat, padahal
lagi haus-hausnya dia lihat dua botol air minum, dia nggak berani minum karena itu merasa bukan miliknya, padahal hanya sekedar 2 botol air minum. Subhanallah, ini kalau pendidikan ini ya diterapkan, pendidikan pesantren ini luar biasa ya saudara-saudara sekalian. Bagaimana jika nanti dia menjadi dewasa, nanti menjadi seorang pemimpin, insya Allah dia tidak akan korupsi. Lihat saja dalam keadaan kondisi terdesak saja dia tidak berani minum karena merasa bukan miliknya. Ini luar biasa, akhlak yang sangat luar biasa. Sekali lagi mohon dengan sangat berhentilah untuk menghujat daripada pondok pesantren Al-Khazini, saudara-saudaraku sekalian. Masya Allah, sekali lagi ini untuk renungan buat kita. Kan ke postingan selanjutnya ini dari Lintas Berita. Ini beliau komen begini: aku bayangin nanti di padang mahsyar putra-putra panjenengan almarhum korban runtuhnya Ponpes Al-Khazini berombongan sama teman-temannya yang syahid masuk ke surga bareng Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kurang indah apa akhirnya dalam keadaan menuntut ilmu, keadaan suci, wangi, berjamaah sholat asar yang menurut para ulama adalah waktu yang utama, dan jatuh dalam keadaan rukuk. Aku nggak mau bilang sabar atau ikhlasin saja, aku bayangin nggak kuat. Aku cuma mau bilang panjenengan orang tua yang kuat dan beruntung, berhasil mengembalikan penghuni surga ke rumahnya. Masya Allah, ini dia menampilkan gambaran santri-santri yang syahid ini, rombongan masuk ke surga. Nah, ini postingan-postingan seperti ini yang seharusnya kita up ya, yang sangat luar biasa ya. Mungkin cukup itu saja dari saya. Semoga video ini sedikit membuka ruang pemikiran kita bahwa sesungguhnya yang terjadi ini memang seperti yang telah disampaikan oleh Romo Yainya. Ya, siapa yang berharap ini akan terjadi, tapi ini sudah takdir dari Allah, dan mungkin Allah berkehendak lain bahwa mereka yang syahid adalah orang-orang atau hamba-hamba Allah yang sudah dirindukan oleh Allah. Dan sudah jelas dalam kitab-kitab sendiri dijelaskan, di antara orang yang syahid akhirat itu adalah orang yang meninggal dalam menuntut ilmu, meskipun tidak membuka kitab, meskipun posisi sedang tidur di pesantren. Kalau dia meninggal itu masuk matinya, meninggalnya syahid. Apalagi ini meninggal kondisi menuntut ilmu, sedang sholat berjamaah, luar biasa. Dan masih banyak lagi keterangannya. Tentunya saya mohon dari sahabat janda baca sekalian, mari kita lebih memperbanyak meng-up postingan-postingan yang positif ini, dan kita tinggalkan postingan-postingan yang negatif yang selalu menjelek-jelekkan dan memojokkan pesantren. Mereka mungkin sedang tertutup hatinya. Kalau mereka membaca, sangat luar biasa bagaimana jiwa kesatrianya para santri-santri, jiwa keimanan yang kuat dan lain sebagainya. Itu pendidikan yang sangat luar biasa. Bagaimana apalagi di postingan yang lain itu diperlihatkan meskipun mereka itu dalam keadaan sedang dirawat, setelah dievakuasi mereka ketika sholat tetap sholat, bahkan ada yang ketika masih dalam reruntuhan melakukan sholat berjamaah. Itu pokoknya baca sendiri, luar biasa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.